Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Lailatul Fitri Aulia Rahman dari Poltekkes Kemenkes Mataram, Prodi Diploma 3 Gizi. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat, di mana materi-materi yang akan saya paparkan yaitu apa saja manfaat filsafat, kenapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat, kenapa diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat, dan bagaimana dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat, kemudian bagaimana esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelum kita beralih ke materi inti, ada baiknya kalau kita tahu lebih dulu apa sih filsafat itu. Jadi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philien yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Sedangkan secara umum, filsafat merupakan berpikir dan merasa sedalam-dalamnya terhadap segala sesuatu sampai kepada inti persoalan. Filsafat merupakan ilmu tertua serta induk dari segala ilmu. Filsafat bersikap radikal, yang berarti mengesampingkan masukan-masukan dan memfokuskan diri terhadap pandangan individu. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu apa saja sih manfaat filsafat? Jadi, filsafat memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, faedah atau manfaat terbesar dari filsafat yaitu untuk menjajaki kemungkinan adanya pemecahan-pemecahan terhadap problem kehidupan manusia. Dan yang kedua, keyakinan-keyakinan yang menjadi dasar perbuatan manusia. Sedangkan yang ketiga, memperluas bidang-bidang kesadaran manusia agar dapat menjadi lebih hidup. Baik, sekarang kita beralih ke materi yang kedua yaitu mengapa sih Pancasila disebut sebagai sistem filsafat? Nah, di sini ada dua alasan mengapa Pancasila disebut sebagai sistem filsafat. Yang pertama yaitu karena Pancasila sebagai dasar filsafat negara atau filosofis Grundzüge, yang artinya nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang artinya nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang kedua, yaitu karena Pancasila sebagai Weltanschauung, yang artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara atau filosofis Grundzüge. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu apa saja sih kajian Pancasila sebagai sistem filsafat? Yang pertama yaitu filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Artinya, nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua ada landasan ontologis filsafat. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan raison d'être sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Kemudian, inti persoalan ontologi adalah menganalisis tentang substansi. Kemudian, landasan yang ketiga adalah landasan epistemologis filsafat Pancasila. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman atau empiris bangsa Indonesia. Kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang terakhir adalah landasan aksiologis Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung berbagai dimensi kehidupan manusia, seperti spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas, musyawarah, dan keadilan. Kelima sila tersebut mengandung dimensi nilai yang tidak terukur, sehingga ukuran ilmiah positivistik
atas kelima sila tersebut sama halnya dengan mematikan denyut nadi kehidupan atau memekanisasikan Pancasila. Lalu, materi ketiga ada dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama yaitu dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada era pemerintahan Soekarno, beliau lebih menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Sedangkan pada era Soeharto, sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Artinya, Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Pada era reformasi, Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana, akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. Kemudian, tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, ada dua tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu yang pertama, kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal mengembangkan usahanya dalam meraih keuntungan sebesar-besarnya untuk menyejahterakan masyarakat. Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan, sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, komunisme, atau aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Sampailah kita di penghujung materi, yakni esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Oke, pertama, esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada 5 esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat jiwa raga, sifat kodrat makhluk individu atau sosial, kedudukan kodrat makhluk pribadi yang otonom, dan makhluk Tuhan noto nagoro. Ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat. Dan yang terakhir atau yang kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Lalu ada pula urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Di sini ada 4 urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu yang pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun spiritual. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Kemudian yang terakhir atau yang keempat,
Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Ada pula kesimpulan dari seluruh materi tadi, yaitu filsafat merupakan berpikir dan merasa sedalam-dalamnya terhadap segala sesuatu sampai kepada inti persoalan. Filsafat adalah ilmu tertua serta induk dari segala ilmu. Filsafat bersikap radikal, yang berarti mengesampingkan masukan-masukan dan memfokuskan diri terhadap pandangan individu. Ada beberapa alasan mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat, yaitu karena Pancasila sebagai dasar filsafat negara atau philosophies Grundslag, yang berarti nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. Thank you everyone. Thank you.